Hai, ngapain klik video ini? Mau IPK kamu tinggi? Ah, yakin. Kembali lagi di Dagu Coklat Official YouTube Channel. Hai teman-teman semuanya yang baru gabung di Dagu Coklat Official YouTube Channel, maka jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Hari ini aku akan bahas tentang IPK. Kira-kira penting gak sih? Banyak orang yang berpikir bahwa IPK itu sangat penting banget. Ada yang bilang gak guna sih IPK. Maka dari itu aku bereksperimen dan aku akhirnya wawancara dengan beberapa mahasiswa. Ini dia. Halo, saya Adi. Halo, aku Hadi. Halo, aku Ahdi. What's up? Gue Adi. Saya mahasiswa baru, Semester 5. semester 3. Gue 14 atau 20 kayaknya, Bang. Kalau menurut saya sih Kak, IPK 4.0 itu udah harga mati sih. Karena saya ada prinsip bahwa nilai-nilai kuliah saya tuh tidak boleh dapat B, C, D gitu. Jadi semuanya harus A. Gitu, Kak. Kalau aku sih memang ada impian Bang untuk dapat IPK 4,0, 3,9. Tapi aku tuh suka ngaca gitu Bang. Bisa nggak sih aku dapat? Kalau nggak bisa ya udah. Aku ada prinsip gitu kayak syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini untuk lakukan yang terbaik. Jangan menyerah, jangan. Kalau aku sih Kak, ya apa ya? Ada impian mau dapat IPK 4,0, 3,9 dan lain-lain. Tapi aku tuh coba aja dulu berusaha gitu, walaupun hasilnya belum maksimal. Yang penting kita udah berjuang dan berdoa serta berusaha gitu. Karena aku udah prinsip gitu. Prinsipnya tuh ketika orang lain bisa, kenapa harus aku gitu. Tuh. Oh, kalau orang lain bisa kenapa aku enggak? Kalau gue sih gak peduli sih Bang. Yang penting kalau gue ya lulus aja gitu. Mau IPK-nya tinggi, mau standar rendah, gue sih ya lulus aja sih, karena gue ada prinsip gitu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam golongannya. Apa hubungannya? Wah, ternyata ada mahasiswa yang pengen banget untuk dapat IPK 4,0. Bahkan ada yang ya udahlah, yang penting standar aja. Ada juga yang penting lulus Bang. Mau berapapun IPK-nya yang penting gue lulus. Kamu tipe yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Hari ini aku akan berbagi pengalaman pada saat aku awal kuliah dan pada saat aku lulus kuliah. Kira-kira IPK itu penting dan berpengaruh banget gak sih pada saat kita lulus kuliah? Dan gimana sih agar kita bisa mendapatkan nilai tinggi pada saat kuliah? Jadi dulu aku pernah dapet IP 4,0 teman-teman dalam 3 semester berturut-turut. Wih, asik bukan? Tapi memang ada beberapa yang harus dikorbankan. Awal kuliah aku tuh ikut sekitar lebih dari 20 organisasi dan komunitas. Gila gak sih? 20 organisasi lebih gitu. Aku tuh orangnya kayak ambis gitu. Pokoknya nilai itu menjadi salah satu tolok ukur lah gitu kan. Kalau oke, aku harus kejar gitu, harus sempurna. Dan akhirnya di semester awal aku lupakan semua yang namanya organisasi dan komunitas. Semuanya aku hilangin. Jadi kau jauh-jauh, jangan pernah kembali. Akhirnya aku berfokus kepada angka. Angkanya adalah IPK. Oke, aku belajar terus sampai akhirnya di semester awal aku fokus bener-bener untuk kuliah. Jadi aku nggak mikirin tentang organisasi, komunitas yang 20-an itu aku keluar, aku berhenti. Dan aku mendapatkan IP di semester pertama 4,0, 4.0. Jadi wah gitu, aku seneng banget karena semua nilainya A gitu. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa karena gue sendiri yang dapat nilai 4,0 waktu itu. Dulu bangga banget sih. Dan akhirnya di semester kedua gue kejar lagi biar sama tuh nilai, jangan sampai turun. Gue fokus lagi, gue nggak mau ngerjain apapun tentang di luar dari akademik. Gue fokus ke sana. Semester 2 hasilnya juga A semua. Semester 3 gue tetap 4,0 teman-teman. 3 semester berturut-turut triple kill. Akhirnya di semester ketiga gue itu kayak berpikir gitu, oke, gue dapat angka yang tinggi, akademik yang tinggi, tapi ini buat apa? Buat apa aku tinggi banyak hal yang bisa kurai di sini, tapi aku tidak mengikuti banyak aktivitas lain. Aku
aku menjadi orang yang sangat individualistik, heroistik, spesifik, apaan sih? Akhirnya aku pernah berpikir bahwa oke, gini ya rasanya jadi mahasiswa jenius. Ini 4,0 dan akhirnya aku berpikir bahwa selamat Anda mendapatkan 4,0. Kayak ibarat kata oke, dapat 4,0, tapi aku merelakan banyak hal yang tertinggal di semester ini. Misal kayak oke, akademiku bagus, tapi non akademiku gimana? Kalau aku cuma bisa akademik doang, non akademik aku nggak ada, networkingku nggak ada selama perkuliahan, terus aku nggak bisa aktif di mana-mana, nggak ada prestasi non akademik, aku mau jadi apa gitu. Aku tersadar bahwa IPK bukan satu-satunya hal yang penting pada saat kita kuliah. Bukan satu-satunya penting. Ya, bukan berarti nggak penting. Ya, bukan satu-satunya yang penting. Jadi salah satu yang penting adalah IPK dalam perkuliahan. Yang kedua, banyak hal nih kayak networking. Yang ketiga, soft skill. 4, hard skill dan lain-lain yang harus kita timba pada saat kuliah. Jadi jangan sampai kita oke, aku udah kelar nih, aku udah selesai kuliah, semua orang dapat ijazah yang sama dan mungkin semua orang dapat nilai yang sama. Tapi apa yang bikin kamu berbeda dengan orang lain? Akhirnya aku berpikir, oh iya ya bener juga ya. Aku tersadarkan di semester keempat dan aku akhirnya coba untuk aktif. Ya, akhirnya di semester 4 ada nilai B1. Gue nyesel banget, tumpah. Gila, ya ampun. Aku udah mempertahankan A semua, tiba-tiba B nongol 1. Itu rasanya kayak, lu salah server, B harusnya nggak di sini. Aku maunya A semua nilai. Waktu itu, teman-teman. Tapi, aku berpikir bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Temenku kan ada yang dapat nilai di bawah B, misal kayak ada yang dapat C, ada yang dapat D gitu. Akhirnya aku tersadar kayak, wah, aku dapat B aja aku masih ngeluh gitu. Dengan teman-teman yang dapat nilai kayak C, D, bahkan ada yang nggak lulus di mata kuliah itu, harusnya aku bersyukur gitu bisa dapat nilai B gitu. Dan akhirnya aku mulai berdamai dengan diri sendiri. Asik. Akhirnya ya udah gitu, ada penilai A, dapat nilai B, yang penting aku bisa mempertahankan, jangan sampai nilainya bisa mendapatkan C atau D gitu, atau bisa nggak dapat nilai. Akhirnya aku terus kejar A, B, dan sampai akhirnya akademik aku jalan, non akademikku jalan. Jadi kayak aku ikut lomba, menang lomba, organisasi, komunitas, kemana-mana, dan IPK-nya juga stabil gitu. Sampai akhirnya di terakhir aku mendapatkan IPK 3,93. Menurut aku sih itu pencapaian yang luar biasa sih. Dan bonusnya adalah menjadi alumni terbaik di bidang non akademik. Siapa yang nyangka, bukan? Nah, sebenarnya aku ingin sampaikan ke teman-teman bahwa IPK itu adalah salah satu yang penting di antara hal-hal lain penting lainnya. Jadi jangan sampai Nah, jangan sampai kita mengesampingkan IPK. Semuanya harus seimbang, teman-teman. Kayak dua kaki yang berjalan, kayak dua sendal yang selalu berdampingan, dan dua sendok garpu yang selalu bersama-sama. Yang penting juga adalah jangan sampai teman-teman membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu ya. Misal, wih, dia enak IPK dia 4, IPK aku kok gini. Gak bisa, kita nggak bisa disamakan dengan orang lain karena garis start kita tuh berbeda-beda. Jadi kalau kita membandingkan ya sama diri kita sendiri gitu. Misal kayak semester pertama aku dapat nilai 3,5 misalnya IPK, dan di semester kedua aku akhirnya naik. Boleh tuh dibandingin, oh berarti aku udah naik nih, walaupun sedikit-sedikit, yang penting konsisten gitu sih. Karena itu rasa bersyukur kita gitu, teman-teman. Ya, setelah kita lulus kuliah maka kita akan menemukan dunia yang sesungguhnya. Nah, jadi kayak aku udah kelar kuliah nih, sekarang aku mau apa? Itu yang teman-teman harus tahu dulu. Kenapa? Karena IPK itu sebenarnya akan berguna ketika kamu gunakan di tempat yang tepat. Contohnya, kalau kamu kuliah lagi, oh itu penting banget. Kamu ambil beasiswa, scholarship, kamu butuh IPK yang memang standarnya gitu. Kamu mau di perusahaan A misalnya, kamu mau kerja di A, B, C, D, misal BUMN dan lain sebagainya, atau mau daftar di CPNS dan lain sebagainya, itu penting banget ya. Penting banget namanya IPK, itu penting banget ya. Jadi kayak oke, aku harus ambil standar IPK-nya berapa dan aku harus fokus kepada sana. Itu misal kalau teman-teman ada target mau kerja atau kuliah lanjut setelah kuliah. Nah, tapi kalau misal teman-teman kayak oke, aku mau buka usaha sih, atau oke, aku mau jadi content creator deh, aku mau apa ya, sebenarnya IPK itu jadi hiasan gitu. Ya memang gitu ya kan.
teman-teman, itu pengalaman orang-orang lain juga dan teman-teman lainnya juga kayak gitu. Kalau IPK tuh bisa kita gunakan di tempat yang tepat atau di situasi yang tepat gitu. Kebetulan kalau Hafiz dulu tuh mau lanjut studi gitu, jadi fokus banget sama nilai dulu ya. Nah sampai akhirnya di semester keempat baru sadar, oke, kalau aku mau lanjut studi ya nggak muluk-muluk dengan nilai aja sih, ya sama dengan networking, kemampuan A, kemampuan B, skill, soft skill, dan lain. Boleh banget teman-teman ceritain pengalaman kuliahnya di kolom komentar. Mau tanya-tanya juga, nanti Hafiz akan reply, akan jawab di kolom komentar, oke? Paling Hafiz ingin menyampaikan aja sih bahwa IPK yang tinggi itu kayak ada sesuatu poin yang unik aja dari diri kamu. Jadi misal kayak Hafiz kebetulan waktu itu jadi alumni terbaik nih, gara-gara mungkin juga pengaruh dari IPK tinggi. Ketika udah lulus dari perkuliahan, itu langsung ada tawaran kerja gitu, terus ada prioritas dari perusahaan, misalnya kayak oke, dia ini IPK-nya tinggi, diprioritaskan gitu, dan banyak hal sih kayak lebih diutamakan gitu. Jadi ada poin plusnya aja kalau misal IPK tinggi. Tapi kalau soal rezeki mah ya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi berusaha semaksimal mungkin yang kamu bisa deh gitu. Jangan sampai kamu mungkin punya target mau IPK tinggi, tapi jangan paksain begitu besar ya. Ya kalau bertarget mau ngejarnya nggak masalah, tapi kalau kamu memaksakan kehendak, akhirnya kamu nggak bersyukur, terus juga menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Wah kenapa nilaiku kecil gitu kan, terus kenapa IPK aku kecil gitu, aku nggak bisa meraih impianku misalnya. Aku nggak bisa apa-apa tanpa IPK. Wah jangan sampai menjadi penyembah IPK juga. Mungkin ada sedikit pesan buat teman-teman mahasiswa yang lagi nonton saat ini. Bagi kamu yang nilainya IPK tinggi, maka kamu selamat dan semangat ya, karena itu adalah responsibility, huge responsibility, sangat besar banget tanggung jawabnya. Ketika kamu telah lulus kuliah, maka semua mata akan tertuju padamu. Ya, kamu harus membuktikan bahwa kamu itu layak menjadi seorang yang ber-IPK tinggi. Lalu selanjutnya, buat teman-teman yang mungkin standar-standar aja, semangat juga, karena kenapa? Dengan IPK yang standar ya, sebenarnya banyak peluang banyak gitu. Misal kayak beasiswa juga ada kok yang dengan IPK yang standar gitu. Terus banyak hal yang bisa kita lakukan, dan bukan sekali lagi, bukan satu-satunya IPK aja yang jadi tolok ukur kita untuk meraih kesuksesan. Banyak hal gitu, itu hanya kayak sekadar tiket aja. Terus mungkin buat teman-teman yang IPK-nya di bawah standar, nggak masalah juga teman-teman gitu ya. Ya apa ya, bisa dibilang ada cerita dulu nih, ada seseorang yang IPK-nya di bawah standar, tapi dia bisa saat ini menjadi dosen di luar negeri. Bangga kan? Nah jadi kita mungkin bisa melihat angkanya aja, bisa melihat hasilnya aja, tapi kita nggak tahu proses kedepannya kita mau jadi apa. Tuhan yang menentukan. Jadi jalanin aja dulu semuanya ya. Pasti kamu tetap semangat, karena pasti ada jalannya. Oke? Mungkin sekian untuk video kali ini tentang masalah IPK. Semangat buat semuanya. Jangan lupa tonton video-video lainnya di Dagu Coklat Official YouTube channel. Oke? Terima kasih.